Halo semuanya, welcome to my channel. Halo, sebelumnya kenalan dulu, namaku Salvia, biasa dipanggil Sasa. Dan di video pertama kali ini aku akan bahas tentang investasi. Aku pengen ngomongin tentang 5 checklist fundamental yang selalu aku pertimbangin sebelum aku beli saham. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau cara ini tuh bener-bener pure cara aku aja. Bukan berarti cara ini cara yang paling bener atau kalian harus ikutin cara aku. Ini bener-bener pure cara aku yang aku mau share ke kalian aja. Jadi, yang pertama, aku tuh suka saham-saham yang rasio DR-nya kurang dari 1 atau jumlah equity-nya lebih besar daripada jumlah utangnya. Cara lihatnya gimana sih? Sebenarnya kalian bisa buka langsung ke laporan keuangannya atau kalau nggak mau repot, aku sih biasanya pakai aplikasi RTI Bisnis. Jadi kalau udah masuk ke aplikasi RTI-nya, langsung aja kita ketik saham apa yang mau kita cari. Misalnya Sido muncul. Terus kita langsung ke bagian financial. Terus kita pilih balance sheet. Nah, di situ ada grafik-grafik, ada 3 warna, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru. Nah, yang hijau ini lambangin equity, yang merah ini lambangin liability, yang biru ini lambangin aset. Nah, aku tuh paling suka sama saham-saham yang grafik hijaunya lebih tinggi jauh daripada yang grafik merahnya. Jadi kenapa hal ini tuh penting banget buat aku? Karena kalau perusahaan itu punya equity lebih banyak daripada liability, berarti tuh perusahaan ini financially healthy. Jadi amit-amit kalau dia bangkrut atau kenapa-kenapa, dia tuh masih punya banyak banget uang buat ngelunasin utangnya. Dan kita sebagai investor merasa aman buat naruh uang kita di perusahaan yang kayak gini, apalagi kalau tujuannya buat investasi jangka panjang. Oh iya, checklist yang pertama ini nggak berlaku untuk emiten bank. Jadi ini berlaku cuman untuk emiten-emiten selain bank. Terus yang kedua, yaitu valuasi. Jadi sebelum beli saham, aku nentuin dulu nih, perusahaan ini tuh masih undervalue atau udah overvalue. Rasio keuangan yang aku pakai buat nentuin perusahaan ini undervalue atau overvalue itu PR sama PBV. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa itu PR sama apa itu PBV. Kalau PR itu kepanjangannya Price to Earning Ratio, yang artinya kita bandingin nih antara harga saham saat ini sama earning yang bisa dihasilkan selama 1 tahun. Misalnya PR-nya itu 5 kali. Berarti harga sahamnya itu 5 kali lebih mahal daripada earning yang bisa dihasilkan selama 1 tahun. Kalau PBV itu kepanjangannya Price to Book Value, yang artinya kita bandingin nih harga saham saat ini sama total equity yang dia punya atau book value dari perusahaan tersebut. Misalnya nih PBV-nya 3 kali. Berarti harga saham saat ini tuh nilainya 3 kali lipat daripada total equity dari perusahaan tersebut. Nah, balik lagi ke FRTI. Misalnya nih kita mau lihat saham EKAT. Terus kita ke bagian key statistik. Terus di bagian valuation, di situ ada tulisannya price earning ratio sama price book value ratio. Di situ kita bisa lihat PR sama PBV-nya. Kalau aku sih paling suka pakai caranya Warren Buffett. Dia tuh bilang saham itu undervalue kalau PR kali PBV nggak lebih dari 22,5. Di sini kalau kita lihat saham EKAT itu PR-nya 9,17 kali, PBV-nya 1,01 kali. Jadi kalau kita kaliin hasilnya masih jauh di bawah 22,5. Jadi saham EKAT ini masih undervalue. Coba kita ambil contoh saham yang lain ya. Misalnya nih Unilever. Nah, di sini kita bisa lihat PR-nya Unilever itu 41,56 kali. PBV-nya itu 46,47 kali. Jadi, kalau dikaliin, hasilnya udah sampai ratusan. Jadi, Unilever ini menurut aku udah bener-bener kemahalan sih. Bener-bener overvalue banget. Bukan berarti saham Unilever ini nggak bagus ya. Kita tahu lah saham Unilever ini bener-bener bagus. Financial statement-nya semua excellent. Cuman menurut aku kalau dari segi valuasi sih saham Unilever udah kemahalan. Kenapa valuasi itu menurut aku penting banget? Karena kita sebagai investor pasti maunya cuan yang maksimal dong. Jadi kalau semakin sahamnya undervalue, untung yang akan kita dapetin itu kemungkinannya akan semakin besar. Jadi kita akan semakin cuan kalau taruh uang kita di perusahaan itu. Atau bisa kita sebut biasanya margin of safety-nya semakin besar. Sebenarnya untuk ngitung valuasi suatu perusahaan itu overvalue atau undervalue, nggak mesti pakai PR atau PBV. PR dan PBV ini adalah salah satu cara yang paling simpel. Kita bisa aja ngitung nilai intrinsik suatu perusahaan. Cuman caranya itu agak rumit dan mungkin akan aku jelasin di video yang lain dan bukan di video ini ya.
Terus, yang ketiga, profitability. Jadi, aku tuh suka banget sama saham-saham yang ROE-nya lebih gede daripada 10%, dan saham-saham yang net profit-nya growing terus. Nah, kita balik lagi ke app RTI. Coba kita lihat saham Sido muncul. Kita ke key statistik lagi, terus kita ke bagian profitability. Di situ kita bisa lihat ROE-nya Sido muncul. Nah, di situ kita bisa lihat ada return on equity sama return on asset. Aku lebih suka pakai indikator return on equity karena kalau equity itu bener-bener pure modal yang dikeluarin. Sementara kalau aset itu udah ada gabungan antara modal sama liability atau utang. Kenapa ROE ini menurut aku penting banget? Karena ROE ini menunjukin kemampuan suatu perusahaan ngolah uang kita jadi profit. Nah, misalnya nih kalian punya uang 1M, terus kalian kasih ke Sido muncul. Nah, Sido muncul ini bisa hasilin 25% per tahun dari uang kalian atau setara dengan 250 juta. Jadi kenapa aku pilih perusahaan-perusahaan yang ROE-nya di atas 10%? Karena bunga deposito bank aja tuh 5%. Jadi kalau ada company-company yang ROE-nya cuma 10% atau di bawah 10% atau bahkan 5%, menurut aku ya company kurang profitable ya. Jadi daripada owner dari bisnis itu tuh investasiin uang dia di bisnis itu, mendingan dia investasiin uang dia di deposito aja, toh returnnya sama-sama 5% kan. Terus, selain dari ROE, profitability itu juga bisa kita ukur dari net profit growth-nya setiap tahun. Coba kita balik lagi ke app RTI, kita lihat Sido muncul nih misalnya. Terus kita buka ke financial, kita pilih income statement. Yang di bagian annual, kita bisa lihat ya, grafik yang warna biru itu terus meningkat dari tahun ke tahun sampai tahun 2019. Ini tuh nunjukin kalau net profitnya Sido muncul itu terus berkembang dan masih ada room for improvement lagi untuk tahun-tahun ke depannya. Terus yang keempat, aku lihat liquidity. Nah, coba kita balik lagi ke app RTI. Ini aku kasih lihat watchlist aku aja deh. Di situ kita bisa lihat ya, di bagian turnover, itu tuh misalnya Breeze. Hari itu dia total turnover-nya itu 403 billion. Terus Telkom itu sampai 1 triliun. Terus kita coba nih ke bawah-bawah nih. Kita lihat di sini ada Ekat. Transaksinya hari itu cuma 214 juta. Jadi kalau dibandingin sama misalnya Telkom yang sampai 1 triliun, Ekat ini kurang liquid. Jadi kenapa liquidity itu penting? Misalnya nih kita mau jual saham, dan ternyata sahamnya itu nggak liquid. Nanti kita akan susah untuk jual saham itu. Jadi kalau aku mungkin lebih prefer untuk saham-saham yang liquid ya, supaya lebih gampang juga nanti untuk transaksi jual belinya. Kalau yang kelima, yang aku lihat itu sektornya. Kalau aku sih paling suka investasi ke 4 sektor. Yang pertama finance, yang kedua consumer good, yang ketiga telekomunikasi, dan yang keempat coal mining atau batu bara. Kenapa aku paling suka investasi di finance, consumer good, dan telekomunikasi? Karena menurut aku suatu negara itu nggak akan bisa jalan kalau nggak ada 3 sektor ini. Bayangin aja suatu negara nggak ada finance, dia nggak mungkin bisa jalan. Terus bayangin suatu negara nggak ada sektor consumer good. Semua orang itu butuh barang-barang konsumsi, jadi consumer good ini nggak mungkin pernah mati. Terus yang ketiga sektor telekomunikasi. Zaman sekarang semua orang butuh internet. Jadi kalau nggak ada internet, ya suatu negara nggak mungkin bisa berkembang. Terus yang keempat, kenapa aku suka sektor coal mining atau batu bara? Itu karena perusahaan-perusahaan mereka tuh bisa kasih dividen yield yang besar banget. Jadi ya aku suka aja investasi di sini. Mungkin tiap orang punya sektor favoritnya masing-masing ya, tapi kalau aku sih paling suka di 4 sektor ini. Mungkin segitu dulu ya video aku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin masih bingung checklist-checklist apa aja yang harus kalian lihat sebelum kalian milih suatu saham. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Bye-bye!